Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Erika. Di sini saya akan menjelaskan materi kewarganegaraan yang berjudul Dinamika Historis dan Urgensi Wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Di sini saya akan menjelaskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Telah kita ketahui bahwa Indonesia meliputi lautan, daratan, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut GBHN tahun 1998, wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang kedua, mengapa perlu wawasan Nusantara? Tentunya mempunyai fungsi dan tujuan. Fungsinya yaitu sebagai pedoman, motivasi, serta rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat maupun di daerah. Wawasan Nusantara merupakan ajaran dasar nasional yang melandasi kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Adapun tujuannya yaitu mewujudkan nasionalisme yang tinggi dari segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, maupun suku bangsa atau daerah. Mengapa bangsa Indonesia harus memandang wilayah dan orang-orang di dalamnya sebagai satu kesatuan? Karena sebagaimana telah dikatakan pada pidato Insinyur Soekarno bahwa wilayah Indonesia yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke itu sebagai satu kesatuan. Yang ketiga, sumber historis wawasan Nusantara. Sumber historis wawasan Nusantara, lahirnya wawasan Nusantara bermula pada Perdana Menteri Insinyur Haji Raden Djuanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957 yang mengeluarkan deklarasi yang telah kita kenal dengan Deklarasi Juanda. Isi pokok dari deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia 12 mil dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. Sebelum keluarnya deklarasi ini, wilayah Indonesia didasarkan pada Ordonansi 1939. Sebuah peraturan buatan pemerintah Hindia Belanda. Isi pokok dari ordonansi ini adalah penentuan lebar 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal berdasarkan garis air pasang surut. Dengan peraturan ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan di sekelilingnya oleh laut. Dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejauh 3 mil dari garis pantai. Laut dengan demikian menjadi pemisah
pulau-pulau di Indonesia. Sumber sosiologis wawasan Nusantara. Atribut sosiokultural seperti bahasa, bendera, bangsa yang membedakan dengan bangsa lainnya dan yang memungkinkan WNI memiliki rasa persatuan. Tata laku adalah interaksi dasar antara wadah dengan isi. Tata laku terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari negara Indonesia. Sedangkan tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, sumber politik wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah bagaimana cara pandang kita melihat bangsa Indonesia dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri dan lingkungan bangsa Indonesia yang beragam dan bernilai strategis. Dengan mengutamakan suatu persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, guna mencapai tujuan nasional. Yang keempat, esensi dan urgensi wawasan Nusantara adalah kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa yang di dalamnya mencakup pandangan akan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga Pancasila, yakni Persatuan Indonesia.